Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Ya Allah, semangat sekali ya kalian. Ya, oke. Ibu mau ngucapin makasih banyak untuk kalian karena sudah berani datang ke sini. Kalian tahu kenapa kalian ke sini? Tahu kan? Untuk melakukan bimbingan kelompok. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Boleh, Cen, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sudah selesai. Oke, sebelumnya kita memperkenalkan terlebih dahulu ya. Karena kan nama saya. Oke. Untuk perkenalannya kita agak bermain sedikit, bukan hanya perkenalan biasa. Ini bukan jelaskan, misalnya kalian akan memperkenalkan diri. Setelahnya kalian akan menyebutkan nama teman kalian yang sudah memperkenalkan diri. Paham? Oke, dipersilahkan dari sebelah ini, oke? Perkenalkan, nama saya Wadira Oktaviani dari kelas 83. Di sebelah kanan saya ada Putri, di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Wadira. Di sebelah kanan saya ada Wadira Oktaviani, di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Nita Amanda. Di sebelah kanan saya ada Wadira dan Selin, di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Siti Zaskia dan di sebelah kanan saya ada Niken Amanda dan Seri Batrisya dan dipanggil Oktaviani. Dan di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Kakak Gita. Di sebelah kanan saya ada Wanita, Selanjir, dan Perkenalkan, nama saya Dera Mutari. Di kanan saya ada Safa, Zaskia, Niken, Seli, Mandira. Di sebelah kiri saya. perkenalkan, nama saya Rita Marani dari kelas 83. Sebelah kanan saya ada Dea, Safa, Zaskia, Niken, Seli, Mandira, dan sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Putri Rahman Wijaya dari kelas 83. Di sebelah kanan saya ada Sanita, Dea, Safa, Zaskia, Niken, Selin, dan Mandira. Oke, ini kalian sudah memperkenalkan diri masing-masing. Kalian juga sudah menyebutkan nama-nama teman kalian. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalian di sini akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi mau tanya, ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Mungkin sudah, yang lain belum pernah, berarti cuma di sini yang sudah ya. Oke, berarti yang lain belum tahu ya apa itu bimbingan kelompok, tujuan dan lain sebagainya, belum tahu? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu DKP. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin meminta pendapat Niken yang sudah memiliki pengalaman. Apa sih Ken itu DKP berdasarkan yang telah Niken ikuti sebelumnya? Bimbingan kelompok adalah bimbingan di mana sekelompok siswa dibimbing oleh satu orang guru bimbingan dan konseling untuk mendapatkan layanan konseling. Oke, benar. Boleh ditangan kemudian. Baik, di sini Ibu akan jelas lagi bahwa bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan secara bersama-sama melalui dinamika kelompok, di mana dalam proses bimbingan kelompok ini ada yang menjadi pemimpin dan ada yang menjadi anggota. Untuk pemimpin, Ibu sebagai selaku BK kalian akan menjadi pemimpin yang bertugas sebagai pemimpin jalannya proses bimbingan layanan kelompok, dan kalian sebagai anggota ini diharapkan mampu berperan aktif dan memiliki rasa terbuka untuk menceritakan permasalahan kalian, menceritakan ide-ide kalian, pendapat kalian. Terus tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk mendapatkan informasi, melatih komunikasi dan kerjasama kalian. Selain itu, bimbingan kelompok ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kalian yang tidak akan dibahas secara bersama-sama. Nah, selanjutnya di sini pada bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang harus kalian patuhi atau pedomani. Di sini yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yaitu nantinya jika
ada teman kalian yang menceritakan tentang masalah pribadinya atau apapun yang terjadi selama terjadi kelas bimbingan kelompok ini, diharapkan itu cukup sampai di kegiatan ini saja. Jangan kalian bawa keluar atau kalian ceritakan ke teman kalian yang lain. Paham? Oke. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana kalian diharapkan untuk secara terbuka dan aktif mengikuti bimbingan kelompok ini untuk menceritakan masalah kalian, memberikan ide-ide kreatif kalian, pendapat-pendapat kalian, dan tanggapan-tanggapan kalian. Terus yang terakhir itu ada asas kesukarelaan, di mana di sini kalian datang ke sini itu secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di sini paham? Oke, Ibu akan memastikan sekali lagi, apakah kalian datang ke sini itu secara sukarela atau dipaksa? Sukarela ya. Oke, baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kalian. Sama-sama. Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan langkah-langkah bimbingan kelompok yang akan kalian lakukan. Yang pertama yaitu nanti Ibu akan menyampaikan topik permasalahan yang akan kita bahas. Terus yang kedua nanti Ibu akan menayangkan sebuah video yang nantinya akan kalian simak dan perhatikan. Karena nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok dan akan memerintahkan kalian untuk berdiskusi mengenai video tersebut dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Terus selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah permainan dan masih dengan topik yang sama, dengan masih berhubungan dengan topik yang sama. Terus kalian akan mengisi LKPD. Selanjutnya kalian akan menyimpulkan kegiatan yang kalian ikuti pada hari ini. Dan yang terakhir itu evaluasi. Paham? Oke. Sebelum kita mulai, kita masuk. Ini Ibu akan menyampaikan topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai bullying. Atau bahasa kerennya itu bullying is not cool. Karena tujuan dari proses bimbingan kelompok tentang bullying ini agar kalian dapat memahami apa sih itu bullying, terus kalian dapat mengetahui dampak-dampak dari bullying dan cara mencegah agar tidak terjadi bullying. Paham? Oke, baik. Mengenai topik yang akan kita bahas, apa sih itu bullying? Ada yang tahu bullying itu apa? Perilaku merendahkan orang lain yang dianggap lemah. Oke, ada yang lain mau mengajukan pendapat? Nggak ada? Oke, jadi di sini yang dikatakan Niken itu benar bahwa bullying adalah perilaku atau tindakan yang menyakiti baik dalam bentuk verbal, psikis, emosional, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh seseorang yang merasa dirinya kuat, hebat kepada orang yang dianggapnya lemah dengan tujuan untuk menyakiti atau membuat si korban menjadi menderita. Sampai sini paham? Oke. Untuk memperjelas materi di sini seperti yang dijelaskan tadi, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai bullying dan Ibu harap kalian memperhatikan video tersebut karena nantinya kalian akan berdiskusi tentang video ini. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan sebelumnya, kalian sudah menonton video mengenai bullying. Di sini Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok apa? Ya, ini kelompok A dan ini kelompok B. Oke. Silakan kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Kelompok A sudah selesai, kelompok B sudah selesai? Oke, kelompok B sudah selesai. Baik, di sini setiap masing-masing perwakilan kelompok
akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ini diambil dulu. Silakan apa saja masing-masing kelompok yang nomornya kelompok yang dulu A atau B? B. Oke, silakan. Soal 1. Bullying dalam bentuk apa saja yang dialami oleh korban? Verbal dan fisik. Apa dampak yang dialami oleh korban? Depresi hingga berakhir bunuh diri. Jika kalian berada di posisi sebagai korban, apa yang akan kalian lakukan? Melawan pelaku, karena jika terus-menerus didiamkan, pelaku akan terus-menerus melakukan hal yang sama. Oke, itu presentasi dari kelompok B. Boleh dihapus dulu ke kelompok B. Sekarang silakan kelompok A. Nah, Soalnya nggak dituliskan ya, Nak, ya? bullying dalam bentuk apa saja yang dialami oleh korban, verbal dan fisik. 2. Apa dampak yang dialami oleh korban? Dampaknya yaitu ia depresi sehingga ia tidak tahan dibully terus dan memutuskan untuk bunuh diri atau gantung diri. 3. Jika kalian berada di posisi sebagai korban, apa yang akan kalian lakukan? Pasrah karena korban sendirian, sedangkan yang membulinya sangat ramai atau terlalu. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok A. Boleh tepuk tangannya dulu. Oke, tadi kalian sudah mempresentasikan masing-masing hasil diskusi kalian. Selanjutnya itu apa yang kalian jawab tadi itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang ada di video. Selanjutnya di sini kita akan membahas materi, masuk ke materinya, di mana pemasaran materi ini masih bersangkut paut dengan video yang tadi kalian bahas. Tadi kan diskusinya soal yang pertama kan bullying dalam bentuk apa saja yang dialami oleh korban. Baik, di sini ibu akan menanyakan kepada kalian, jenis bullying itu apa aja sih, Nak? Yang mau ada keterangan dong, misalnya. Oke, seperti boleh? Verbal, fisik, sosial media, dunia maya, seksual. Oke, baik. Ada lagi yang mau menjawab atau ingin memberi contoh dari setiap masing-masing jenis bullying? Ada? Dari verbal dulu nih. Verbal, boleh yang di ujung? Jenis bullying verbal adalah membuli dengan Oke, benar. Contohnya seperti apa? Mengatain fisik, terus mengubah nama panggilan, terus membuat nama dia, ya kan? Benar. Oke. Apa yang dijawab kalian tadi itu sudah benar. Oke. Jadi jenis bullying yang pertama itu ada verbal. Verbal itu adalah bentuk kekerasan dengan menggunakan kata-kata. Seperti tadi ngolok-ngolok, jelek-jelekkan, terus mencaci, membuat nama panggilan. Ada yang di sini merasa dibuat nama panggilan oleh temannya? Ada. Oke, baik. Ada yang merasa sebagai pembuat nama panggilan? Ada juga. Oke. Tanpa kalian sadari ya, Nak, ya, bahwa dengan membuat nama julukan seperti itu sama saja dengan perilaku membuli, dan itu termasuk ke dalam dosa jariah. Karena kenapa? Karena dengan membuat nama panggilan itu akan bukan berhenti di kalian saja, tapi nama panggilan itu akan terus menerus dipakai sampai mereka besar atau dewasa. Terus yang kedua tadi ada apa? Bullying dalam bentuk fisik. Ada tahu contohnya seperti apa? Dari mana dong? Boleh di ujung? Terus? Oke. Memukul. Ada lagi? Menarik jilbab. Yang berendam. Itu kan dalam bentuk fisik ya. Terus selanjutnya bullying dalam bentuk elektronik. Contohnya seperti menyebarkan video-video hoax. Oke, benar. Menyebarkan aib. Komen di kolom komentar. Benar, oke. Terus ada lagi?
Oke, benar. Apa yang kalian jawab tadi itu sudah jelas semua ya. Jadi untuk bullying dalam bentuk elektronik itu bullying dalam bentuk seperti dengan menggunakan handphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Itu seperti contohnya tadi apa? Memposting like seseorang, bullying, mengomentari uploadan atau snapchat, berita, gitu. Oke. Terus yang selanjutnya itu bullying dalam bentuk Dunia maya. dunia maya sama elektronik sama atau enggak? Sama. Bullying seksual. Contohnya seperti apa, Nak? Melecehkan, megang-megang. Terus memperkaos, oke. Terus kalau kita misalnya menyebut hal-hal sensitif seseorang dengan misalnya besar atau itu atau tidak, Iya. ternyata masuk. Terus itu juga yang terakhir ada jenis-jenis bullying dalam bentuk relasional atau pelemahan harga diri korban. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Merusak nama baik, terus mengucilkan seseorang. Oke, itu juga termasuk ke dalam bentuk bullying. Terus tadi soal yang kedua itu dampak yang dialami oleh korban. Di video tersebut, korban mengalami dampak bullying seperti apa sih? Depresi, nggak berantem dong. Dan apa? depresi ya. Verbal dan fisik. Apa? Verbal dan fisik. Verbal dan fisik. Oke. Jadi dampak bullying itu sangat banyak loh, Nak. Bukan cuma dalam bentuk bunuh diri, ada juga dalam bentuk depresi atau Gangguan tertekan psikisnya. Jadi menurut ibu nih ya, tertekan dalam bentuk psikis itu lebih parah daripada yang fisik. Kenapa? Apa alasannya? fisik bisa Benar sekali. Kalau dari segi psikis itu tidak bisa dilihat seberapa besar lukanya, seberapa dalam lukanya, dan tidak bisa dalam juga. Kita tidak bisa lihat. Dan akibatnya sangat fatal. Seperti contohnya tadi apa? Bunuh diri, mempunyai dendam, sehingga mentalnya terganggu dan sehingga dia membutuhkan psikiater atau psikolog untuk menyembuhkan dirinya. Terus yang kedua itu dalam bentuk fisik. Seperti apa? memukuli Bentuk dampak bullying dalam bentuk fisik. Berarti kan itu jenis apa? Lebam, berdarah. Terus luka, oke. Terus selanjutnya itu apalagi dampak bullying dalam segi itu jenis dalam segi pergaulan, dikucilkan, menyendiri, tidak punya teman sehingga dia merasa tidak percaya diri. Oke. Terus selanjutnya itu ada apa lagi dampak bullying yang sangat fatal? Gangguan jiwa itu termasuk ke mental, emosional atau psikis. Tapi itu terganggu pelajaran atau prestasinya. Karena kan kalau dia dibullying dan korban bullying kan dia takut untuk sekolah, malas belajar, menjadi orang yang pendiam, pemulung, sehingga itu akan menyebabkan dia untuk tidak naik kelas. Oke. Terus tadi apa tadi ketiga soalnya jika kalian berada di posisi sebagai korban, apa yang akan kalian lakukan? Lawan. Tapi sebenarnya bisa kita buat jadi bagaimana cara mencegah jadinya bullying. Sedikit nak. Oke, baik. Apa yang pertama tadi? Lawan. Terus ada lagi hindari membawa atau memakai barang. Terus ada lagi memperbaiki diri. Oke. Terus kenali perilaku bullying.
Jadi kalian harus kenal siapa yang menjadi pembuli, karena supaya kalian bisa menjauhi seperti itu. Terus ada lagi, jangan ikut-ikutan bullying. Oke, baik. Untuk masalah materi ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalian sudah paham tentang materi bullying? Oke, baik. Sekarang kayaknya sepertinya ada yang sudah mulai ngantuk, ada yang sudah mulai bosan. Gimana kita selingi dengan permainan? Boleh mau? Oke, permainan ini juga berhubungan dengan topik yang kita bahas pada ini. Oke, di sini Ibu mempunyai apa sih ini namanya? Emoji. Ibu mempunyai juga emoji. Ini emoji apa nak? Ini emoji apa? Ini Oke, jadi sistem permainannya yaitu di sini Ibu akan meletakkan ini menjadi 3 barisan, di mana nanti kalian akan diperintahkan, Ibu akan membacakan kalimat-kalimat atau pernyataan yang sesuai dengan perasaan kalian. Jadi saat Ibu menyebutkan pernyataan tersebut, kalian memilih kalian sedang berada di ekspresi yang mana. Oke, paham? Oke. Baik, boleh berdiri. Kita mulai. Guys. Papolana yang 14.000. Oke, sesuai dengan arahan Ibu tadi, di sini ada emoji marah, emoji senyum atau bahagia, dan emoji sedih. Nanti Ibu akan membacakan kalimat-kalimat pernyataan, di mana nanti kalian akan memilih emoji sesuai dengan perasaan kalian. Oke, paham? Oke. Siap untuk mulai? Siap. Oke, baik. Yang pertama itu temanmu membicarakan atau mengejekmu. Bagaimanakah perasaanmu? Wah, kompak sekali ya kalian ya. Oke, yang kedua. Tidak ada yang ingin mendengarkanmu berbicara. Apa yang akan kalian lakukan? Sedih. Tidak ada yang senang. Oke, baik. Siap. Terus, temanmu mengomentari hal-hal yang ada pada dirimu dengan menggunakan kata ejekan. Bagaimana perasaanmu? Marah. Temanmu memuji kalian cantik. Dia membuat kalian bahagia. Ada yang sedih? Tidak. Ada yang marah? Tidak. Oke. Terus temanmu memukul kamu secara tiba-tiba. Tanpa tahu belum? Selesai belum. Tanpa tahu salahmu di mana. Bagaimana perasaanmu? Marah atau sedih? Marah. Sekali kalian ya. Yang terakhir, temanmu memanggil kamu dengan nama ejekan. Apa yang akan kalian rasakan? Marah. Oke. Lagi deh. Temanmu tidak mau berteman dengan kamu. Apa yang akan kamu rasakan? Sedih. Biasa aja. Oke, gitu bagus. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari permainan yang telah kalian lakukan. Mana tujuan dari permainan ini itu memberitahu kalian bahwa setiap orang mempunyai batasan diri masing-masing dalam menanggapi atau menerima apa yang orang lakukan. Jadi, alangkah lebih baiknya untuk memahami batasan-batasan tersebut dengan tidak saling menyakiti dan menjelekkan. Di sini kalian bisa dapat ambil bahwa jika kalian berada di posisi korban pembuli, pada diejek, caci maki, dimarah-marah, dipukul, kalian tahu apa yang mereka rasakan. Jadi kalian memilih apa? Marah dan sedih. Ada kan yang memilih ketawa? Tidak ada kan? Nah itu juga yang teman kalian rasakan. Oke, udah paham? Sebagai tantangan dulu.
kembali ke matematik ya. Kalian tadi sudah melakukan permainan. Bagaimana? Udah semangat lagi? Oke. Di sini Ibu akan membagikan kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti kalian isi. Di sini jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Silakan isi sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing. Jangan saling mencontek. Oke, paham? Paham. Kan dibagikan silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung atau ingin ditanyakan boleh ya, jangan takut-takut. Yang bertanyakan? No. Enggak. Kalau sudah selesai boleh silakan langsung dikumpul. Sudah? Sudah. Cepat sekali ya. Langsung pintar kalian. Oke, baik. Oke, tadi kalian sudah menonton video, sudah berdiskusi, sudah menjelaskan materi kita sama-sama, sudah bermain juga, sudah mengisi LKPD. Di sini Ibu ingin meminta satu atau dua orang untuk menyimpulkan hasil kegiatan dari hari ini. Ada yang mau? Oke, silakan Niken. Bullying adalah perilaku atau kegiatan merendahkan orang lain yang tidak pantas untuk dicontoh. Karena bisa saja orang yang kita rendahkan merasa sakit hati dan bisa berakhir dendam hingga bisa juga bullying. Oke, good job Niken. Tepuk tangan dulu dong. Terus ada lagi yang mau menyimpulkan? Gak ada? Satu lagi gak ada? Gak ada? Yang satu? Oke, baik. Jadi apa yang dikatakan Niken tadi udah benar. Jadi bullying ini adalah merupakan perilaku yang tidak patut kita contoh. Dimana ada bullyingnya, jenis-jenisnya ada bullying verbal, bullying fisik, elektronik, seksual, dan lain sebagainya. Dimana nantinya Ibu harap setelah mengikuti proses pembelajaran, proses bimbingan kelompok ini, kalian mengerti dan tahu serta menghindari itu perilaku bullying. Paham? Paham. Oke, baik. Ini di sini Ibu juga ada lembar evaluasi yang harus kalian isi. Di sini Ibu jelaskan dulu, oke? Akan kalian isi sesuai dengan tujuan kalian masing-masing. Apa yang kalian rasakan? Sudah cukup? Nanti dulu mengisinya. Sudah? Sudah cukup? Oke, jangan nyontek ya. Tadi Ibu mendengar kata-kata nyontek-nyontek, jangan nyontek. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara mengisinya. Di sini ada nama, kelas, topik layanan dan tanggal layanan. Itu kalian isi. Terus di sini ada 4 skor, di mana skor yang pertama itu yang satu itu kurang baik, skor kedua itu cukup baik, skor ketiga itu baik, skor keempat itu sangat baik. Silakan kalian isi sesuai dengan kalian, apa yang kalian rasakan. Contohnya nggak usah. Sudah? Oke. Selesai ya. Oke, kalian tadi sudah mengisi lembar evaluasi. Sekarang kita sudah berada di tahap akhir dari bimbingan kelompok. Ini Ibu meminta kalian untuk menyampaikan pesan dan pesan kalian selama mengikuti bimbingan kelompok. Dimulai dari
Silakan Semua kesannya sangat menyenangkan, seru, sangat menginspirasikan bahwa tidak boleh bully seseorang karena dampaknya bisa bikin dia depresi dan dendam pada kita sendiri. Hanya itu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk tidak melakukan bullying karena ini berdampak sangat negatif bagi seorang yang melakukannya dan orang yang menjadi korban terhadap bullying tersebut. Oke, silakan selanjutnya. Kesannya sangat menarik dan menginspirasi. Misalnya, janganlah membuli orang yang ada di bawah standar kita maupun yang ada di atas kita karena tidak patut menjadi. Oke, baik. Selanjutnya. Kesannya adalah menyenangkan dan bisa memotivasi untuk jangan meninggalkan. Misalnya, jangan berlaku sebagai orang yang bisa menampakkan orang lain susah dan takut. Oke, selanjutnya. Kesannya sangat menyenangkan, kesannya jangan suka membuli orang. Selanjutnya kesannya sangat taruh dan bisa kesannya jangan membuli orang karena orang itu bisa mempunyai dalam atau tidak akan bisa dan juga Oke, selanjutnya. dari sini kita belajar bahwa perbuatan yang tidak baik dan tidak contoh. Ya. Oke. Kita apresiasi dulu. Oke, di sini Ibu ingin mengucapkan Terima kasih banyak untuk semangat kalian yang luar biasa dan berani untuk mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Berharap nantinya kita bisa melakukan bimbingan kelompok lagi dengan topik yang berbeda. Oke, ada lagi yang ingin kalian tanyakan atau belum paham mengenai materi ini? Tidak ada ya. Oke, cukupkan ya. Jika nanti ada yang ingin kalian tanyakan atau ingin kalian sharing atau ingin kalian ceritakan, silahkan hubungi ibu atau bisa langsung hubungi ibu di ruang kita. Sebelum kita menutup proses bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk siapa yang mau memimpin? Mungkin boleh? Marilah teman-teman, sebelum kita tutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, tutup proses bimbingan kelompok pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.